Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah berdirinya negeri yang diwawancarai oleh Bapak Abraham Nikiulus selaku mantan raja di negeri Ulat. Untuk teman-teman yang sudah menunggu video ini akhirnya datang juga, dan ini spesial buat kalian. Selamat menyaksikan. Di sini ada 6 soal. Soal yang pertama, berapa eri yang ada di negeri Ulat? Soal yang kedua, marga-marga asli berdasarkan soa di Ulat. 3. Nama-nama negeri lama Ulat. Soal yang keempat, situs-situs sejarah di negeri Ulat. Yang kelima, proses pindah ke negeri baru. Yang keenam, nama Teong negeri Ulat. Di sini saya akan masuk dengan soal yang pertama. Berapa eri yang ada di negeri Ulat? Di dalam sopa ada yang pertama ada Italili, yang kedua Sopake, yang ketiga Yalesi, yang keempat Latu, yang kelima Nukau, dan yang keenam Putimah. Soal yang kedua, marga-marga asli berdasarkan soa-soa di negeri Ulat. Di dalam negeri Ulat ada 5 soa. Yang pertama soa Lumaila atau soa raja. Salah satu dari 5 soa yang terbentuk dan berdiri di dalam lingkungan negeri atau desa adat Ulat. Soa ini diketuai atau dikepalai oleh fam atau marga Nikiu. Berikut fam atau marga yang termasuk dalam soa Lumaila. Yang pertama Nikiu, yang kedua Sapulete Matitano, yang ketiga Pikal, yang keempat Latur, yang kelima Sulalesi, yang keenam Solisabesi, yang ketujuh Lekasila. Yang kedua soa Italili, salah satu dari 5 soa yang terbentuk dan berdiri di dalam lingkungan negeri atau desa adat Ulat. Soa ini diketuai atau dikepalai oleh fam atau marga Patipelohi. Berikut fam atau marga yang termasuk dalam soa Italili. Yang pertama Patipelohi, yang kedua Pati, yang ketiga Latul, yang keempat Manuputi, dan yang kelima suku Sepa. Apakah kalian tahu mengapa di dalam soa Lumaila dan soa Italili mempunyai marga Latul? Ya, karena Latul terbagi menjadi 2 Latul, yaitu Latul Solisabesi dan Latul dari Titawai, dan Latul Mutuane dari Ternate. Yang ketiga, soa Putimahu, salah satu dari 5 soa yang terbentuk dan berdiri di dalam lingkungan negeri atau desa adat Ulat. Soa ini diketuai atau dikepalai oleh fam atau marga Tomahu. Berikut fam atau marga yang termasuk dalam soa Putimahu. Yang pertama Tomahu, yang kedua Litai, yang ketiga Manukile, yang keempat Pati Maitita. Yang keempat soa Hatulesi, salah satu dari 5 soa yang terbentuk dan berdiri di dalam lingkungan negeri atau desa adat Ulat. Soa ini diketuai atau dikepalai oleh fam atau marga Siwabesi. Berikut fam atau marga yang termasuk dalam soa Hatulesi. Yang pertama Siwabesi, yang kedua Mail, yang ketiga Lusikoi, yang keempat Lawalata, yang kelima Patisahe, tapi yang keenam Hakamoli tetapi dinyatakan sudah punah. Yang kelima soa Solisa, salah satu dari 5 soa yang terbentuk dan berdiri di dalam lingkungan negeri atau desa adat Ulat. Soa ini diketuai atau dikepalai oleh fam atau marga Toshita. Berikut fam atau marga yang termasuk dalam soa Solisa. Yang pertama Toshuta, yang kedua Ahuluhelu, yang ketiga Sapulete Lilihua. Sapulete juga terbagi menjadi 4. Yang pertama Sapulete Matitano, yang kedua Sapulete Peria atau Sapulete Pengawa, yang ketiga Sapulete Matoke, yang keempat Sapulete Lilihua. Ada juga marga Takarbesi tetapi tidak mempunyai marga di Tiang Baleu karena waktu pengerjaan Baleu mereka tidak ada karena mereka terlambat saat datang. Sudah selesai pengerjaan, maka marga Takarbesi diberi tugas pada masa bongkar Baleu. Marga Takarbesi yang mesti mengangkat tiris pertama untuk orang kerja. Itulah tugas marga Takarbesi. Tetapi marga Takarbesi berasal asli dari negeri Ulat. Soal yang ketiga, nama negeri lama di negeri Ulat. Nama negeri lama di negeri Ulat yang pertama Italili, yang kedua Sopake, yang ketiga Yalesi, yang keempat Amahatu, yang kelima Nukau, dan yang keenam Putimahu. Tetapi semenjak Kristen, negeri pertama bernama Amahutai, yang kedua Nual atau negeri yang di pantai, yang ketiga yakni negeri Ulat. Soal yang keempat, situs-situs sejarah di negeri Ulat.
Situs-situs sejarah di negeri Ulat. Yang pertama, kora-kora raja atau disebut Arumbai Besar. Yang naik di kora-kora raja hanya 3 orang, yakni Raja Ulat, Raja Tuaha, dan Raja Iha. Kora-kora raja bernama Lua Putih. Yang kedua, Baileu atau Lua Kutu. Yang ketiga, Batu Kapitang. Yang keempat, Batu Anjing-Anjing. Yang kelima, Batu Goti. Yang keenam, Kubur Hasina dan Kubur Sulasa. Yang ketujuh, Negeri Lama. Ada juga peletakan batu pertama yang membuat 2 orang anak ditumbalkan. Anak tersebut bernama Lucia dan Kristopol. Soal yang kelima, proses pindah ke negeri baru. Setelah Kristen tahun 1637, Raja Manuel Mayalinikilo dibaptis, kemudian menjadi raja di Amahutai. Kemudian mereka gereja di situ. Jadi, gereja pertama di Amahutai. Kemudian Belanda meminta negeri Ulat harus turun ke pantai setelah kerajaan Iha kalah tahun 1652. Karena negeri Ulat membantu Belanda untuk mengusir kerajaan Iha. Kemudian perintah Belanda, tanah Iha dibagi. Kemudian yang turun di pantai di Nual itu berjumlah 1.637 orang. Kemudian yang pindah di Titawaka yang sekarang disebut dengan Titawaka artinya Parenta, juga 441 jiwa yang berangkat ke Titawaka. Kemudian pembagian dati atau dusun mereka mendapatkan 87 dati atau dusun. Sementara negeri Ulat Induk mendapatkan 93 dati atau dusun. Kemudian Belanda mau Ulat turun ke Waihenahia, tetapi para leluhur tidak menyetujuinya. Pada tahun 1680, Belanda memaksa untuk turun, maka separuh orang sudah membuat walang atau rumah di Waihenahia, tetapi para leluhur tidak menyetujuinya. Kemudian kontreler Belanda atau juga disebut camat memerintah. Kemudian para leluhur mengatakan, nanti kami akan memikul gaba-gaba saat Nualai ke Minasuno berdiri, karena tidak bisa naik dengan gaba-gaba panjang, bahu pun lelah. Maka yang memikul gaba-gaba jatuh karena terlalu ketinggian. Akibatnya meninggal. Kemudian keputusan Saniri Latupati di Gunung Saniri, kemudian mengadakan sidang Saniri. Raja Ulat yakni Raja Bartolomius Nikilu dan Kepala Soa Batlaba Patipelohi, mereka mati di tiang gantungan. Setelah itu mereka bersumpah keturunannya tidak boleh menjadi raja. Kemudian para leluhur pada malam hari mereka memakai jamur api di kayu-kayu yang busuk. Mereka menempel di kaki untuk melihat jalan. Maka orang yang di depan menaruh jamur api di belakang kepala agar orang yang di belakang bisa melihat di depan. Kemudian mereka mengangkat Saniri Negeri di dalam timbil atau yang disebut bakul, bergoyang-goyang. Saniri Negeri mengatakan amaleka-lekano waileka-lekano, artinya saat pukul bapa bergoyang-goyang, maka negeri juga akan bergoyang-goyang. Saat masyarakat turun ke negeri Ulat saat pagi hari, negeri sudah jadi. Karena negeri Ulat turun dengan jamur api, maka namanya Ulae dan sekarang disebut sebagai Ulat. Soal yang keenam, nama Teong Negeri Ulat. Nama Teong Negeri Ulat yakni Beloya Malatu, yang artinya datang kumpul bikin negeri raja. Jadi Amalatu itu bikin negeri raja. Ama bisa juga negeri, bisa juga bapa.